Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang sebab-sebab perubahan makna dalam mata kuliah semantik yang diampu oleh Dr. Eva Eridia, MPD. Perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Angga Wahyu Hidayah, yang kedua Niken Oktaviana, yang ketiga yaitu saya Ainun Jariah. Materi pertama yaitu saya yang akan menjelaskan tentang sebab-sebab perubahan makna. Dalam perkembangan penggunaan kata sering mengalami perubahan makna. Perubahan tersebut terjadi karena pergeseran konotasi tentang masa penggunaan, jarak, dan lain-lain. Namun yang jelas, perubahan-perubahan tersebut ada bermacam-macam, yaitu menyempit, meluas, amelioratif, peyoratif, dan asosiasi. Ada 9 faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan makna. Yang pertama yaitu perkembangan dalam ilmu dan teknologi, yang kedua perkembangan sosial dan budaya, yang ketiga perbedaan bidang pemakaian, yang keempat adanya asosiasi, yang kelima pertukaran tanggapan indera, yang keenam perbedaan tanggapan. Yang ketujuh, adanya penyingkatan. Yang kedelapan, adanya proses gramatikal. Yang kesembilan, pengembangan istilah. Perkembangan dalam bidang ilmu dan kemajuan dalam bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna terhadap sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandungnya telah berubah sebagai akibat dan pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Misalnya, kata berlayar yang pada awalnya bermakna perjalanan di laut atau di air dengan menggunakan perahu atau kapal yang digerakkan dengan tenaga layar. Walaupun kini kapal-kapal besar tidak lagi menggunakan layar, tetapi sudah menggunakan tenaga mesin, bahkan juga tenaga nuklir. Namun kata berlayar masih digunakan. Perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Sama halnya dengan yang terjadi sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, sebuah kata yang pada mulanya bermakna A, lalu berubah menjadi bermakna B atau C, bentuk katanya tetap sama, tetapi konsep makna yang dikandungnya sudah berubah. Misalnya, kata saudara dalam bahasa Sanskerta yang bermakna seperut atau satu kandungan, kini kata saudara walaupun masih digunakan dalam arti orang yang lahir dari kandungan yang sama, tetapi digunakan juga untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang dianggap sederajat atau berstatus sosial yang sama. Kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Kata-kata yang menjadi dalam kosakata dalam bidang-bidang tertentu itu dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat digunakan dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Oleh karena itu, kata-kata tersebut menjadi memiliki makna baru atau makna lain di samping makna aslinya. Misalnya, kata membajak yang berasal dari bidang pertanian seperti pada frase membajak sawah, kini telah biasa digunakan dalam bidang lain dengan makna melakukan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh keuntungan seperti tampak dalam frase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Hidayah dengan NIM 18609. Di sini saya adalah pemateri kedua yang akan melanjutkan presentasi tentang perubahan makna akibat adanya faktor asosiasi. Nah, maksudnya
Berbeda dengan perubahan makna yang terjadi sebagai akibat penggunaan dalam bidang yang lain. Dalam hal ini, makna baru yang muncul adalah berkaitan dengan hal atau peristiwa lain yang berkenaan dengan kata tersebut. Nah, contohnya dalam kata amplop yang berasal dari bidang administrasi atau surat menyurat, maka asalnya adalah sampul surat. Ke dalam amplop itu selain bisa dimasukkan surat, tetapi juga bisa dimasukkan benda lain, seperti uang. Nah, dalam fenomena tersebut atau hal ini itu terdapat adanya faktor asosiasi atau hal atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, akibat penyebab perubahan makna selanjutnya adalah pertukaran tanggapan indera. Dalam penggunaan bahasa, banyak terjadi kasus pertukaran tanggapan antara alat indera yang satu dengan alat indera yang lain. Nah, contohnya rasa pedas yang seharusnya ditangkap dengan alat indera perasa pada lidah tertukar menjadi ditangkap dengan indera pendengar, seperti dalam ujaran kata-kata cukup pedas. Dalam hal ini, pertukaran alat indera penangkap biasa disebut dengan istilah sinestesia. Nah, dari maksud contoh tadi, kata-kata cukup pedas itu biasanya kan diterima atau dirasakan oleh indera perasa atau lidah. Namun berbeda dengan kata ucapan Anda cukup pedas. Dalam hal ini, alat indera yang menerima adalah indera pendengaran. Maksud dari situlah dapat dimasukkan adanya alat perbedaan tanggapan indera. Selanjutnya, penyebab perubahan makna akibat perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang memiliki nilai rasa yang rendah atau kurang menyenangkan. Di samping itu, ada juga yang menjadi nilai rasa yang tinggi atau yang mengenakan. Kata-kata yang nilainya merosot menjadi rendah itu lazim disebut peyoratif, sedangkan nilai yang rasanya menjadi tinggi itu disebut amelioratif. Nah, contohnya kata bini yang saat ini dianggap peyoratif atau rendah atau kurang mengenakan, sedangkan kata istri itu dianggap amelioratif atau dianggap tinggi atau mengenakan. Dari sinilah itu maksudnya adalah dari segi kedudukan atau penyebutan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Oktaviana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang ketujuh, yaitu adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan orang sudah mengerti maksudnya. Misalnya, kata dok maksudnya dokter, lalu kata lok maksudnya lokomotif, dan kata let maksudnya letnan. Dalam kasus penyingkatan tersebut, sebenarnya yang terjadi bukanlah peristiwa perubahan makna, sebab makna atau konsep katanya tetap. Yang terjadi adalah perubahan bentuk kata. Kata yang semula utuh atau panjang disingkat menjadi bentuk tidak utuh yang pendek. Lalu yang berikutnya adalah proses gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi atau penggabungan kata akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna, sebab bentuk itu sudah berubah sebagai hasil gramatikal. Misalnya, kata ibu, akibat mengalami relasi gramatik dengan kota
akhirnya tidak merujuk pada wanita, tetapi pada tempat atau daerah. Dan yang terakhir adalah pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru. Entah dengan menyempitkan makna kata tersebut, meluaskan, maupun memberi arti baru sama sekali. Misalnya, kata papan yang semula bermakna lempengan kayu tipis, kini diangkat menjadi istilah untuk makna perumahan. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila di dalam penyampaian materi ada kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.